Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kata yang paling mulia, kata yang paling baik. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan berkat rahmat, kesehatan, kekuatan, kebaikan, keistiqomahan, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah di Masjid Baitul Tazkir Bea dan Cukai Bekasi yang kita cintai. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang atas jerih payah dan kerja keras beliaulah kita masih dapat menikmati Islam hingga saat ini. Jamaah sholat zuhur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di setiap ba'da zuhur kita akan ada kantin atau kajian rutin ba'da zuhur yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Asep Masdinar LC dengan tema keistimewaan bulan Zulqaidah dan Zulhijjah. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah, sama-sama mendoakan untuk kebaikan dan keselamatan diri kita pribadi, juga mendoakan Ibu Kepala Kantor yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran, dan juga semoga kita semua diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluarga, anak istri diberikan kesehatan dan keselamatan. Ila hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Asep Masdinar mengenai keistimewaan bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Semoga kita semua diberikan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kami menginformasikan bahwa telah dibuka penawaran kurban untuk tahun 2023 di Masjid Baitul Tazkir Bekasi. Saat ini yang telah memenuhi ada 1 sapi. Kami menunggu untuk 2 sapi dan 2 kambing. Kami masih menunggu jamaah sekalian paling lambat sampai dengan tanggal 10. Data ini karena akan kami gunakan sebagai data untuk melakukan pemesanan hewan kurban. Jadi sekali lagi diinformasikan kepada seluruh jamaah yang tertarik ingin melaksanakan kurban bahwa telah dibuka penawaran kurban untuk di Masjid Baitul Tazkir Bekasi, Masjid Baitul Tazkir Bea Cukai Bekasi dengan biaya yaitu 3,5 juta untuk sapi dan kambing. Jadi 3,5 juta untuk sapi ada 7 orang dan 3,5 juta untuk kambing untuk 1 orang pekurban. Jadi diberitahukan dan informasikan kepada jamaah dapat menghubungi DKM dan juga dapat menghubungi Mbak Rosi atau Mbak Noventa. Silakan, dan juga ada di link yang sudah ada di grup WhatsApp. Jadi bagi yang ingin melaksanakan kurban di kantor, jadi dipersilakan untuk mengisi data form yang sudah ada di grup WhatsApp jamaah Baitul Tazkir Bekasi. Dan juga pada jemaah baru ya, pada bapak-bapak yang baru mutasi masuk, nanti Mas Aziz tolong untuk dimasukkan ke grup jemaah masjid. Demikian yang kami dapat sampaikan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita banyak nikmat sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah
diawali dengan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekadar tahu, tapi bisa berbuah amal saleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, Pak. Kita sekarang sudah berada pada bulan Dzulqa'dah. Betul ya? Ini berarti kita berada pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, Mbak. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Bulan-bulan haram kita menyebutnya. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan ini salah satu mutawaliyat. 3 bulan berurutan, 1 terpisah. Mana yang berurutan? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini bulan haram pertama yang disebutkan. Yang kedua, Dzulhijjah. 3, Muharram. Yang keempat, Rajab. Ya, jadi 4 bulan ini adalah bulan-bulan mulia. Sehingga jumhur ulama berpendapat yang kita lakukan berupa amal soleh tentu berbeda ganjarannya ketika kita lakukan di luar 4 bulan yang mulia tadi. Begitu pula na'udzubillah, Pak, ketika kita berbuat dosa, maka hitungannya pun tidak sama dengan bulan-bulan biasa. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimakumullah, penting bagi kita barangkali, Pak, untuk bisa memotivasi ini. Ketika kita berada pada bulan-bulan yang 4 tadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa maksimal untuk taat ibadah kepadanya. Sampai-sampai kan luar biasa ya. Tapi kalau misalkan di masyarakat kita, Mbak, Dzulqa'dah khususnya nih, disebutnya bulan apa? Bulan Apit. Bulan di mana nggak ada keriaan. Betul nggak sih? Bapak cari dah, dapat undangan nggak pas bulan Dzulqa'dah? Ada yang ngundang kita buat hadir di walimatul khitan, walimatul ngurus gitu, ada? Walimatul safar banyak insya Allah gitu ya. Tapi kalau walimah-walimah yang lain ada nggak? Nggak ada, Pak. Disebutnya di kampungmu makanya bukan Dzulqa'dah, apa? Bulan Apit, bulan kejepit katanya. Nggak tahu kejepit apa dia. Padahal ini 4 bulan yang dimuliakan, betul ya? Iya. Jadi bapak-bapak kalau misalkan mau nggak ada saingan kita ngadain acara hajatan, adain acara pada pas bulan Dzulqa'dah. Syiar, Pak. Belum ada nih di rakyat di kampung kita nih bulan Dzulqa'dah ngadain hajatan, nggak ada. Oh, berarti keren banget kita, nyohor biasanya, Pak. Ya. Padahal itu pada bulan mulia. Ini menyangkut akidah sudah, keyakinan. Kata orang kalau misalkan pada bulan Apit ngadain hajatan begini dan lain sebagainya. Maka kalau kita berani mendobrak pemahaman dan keyakinan seperti itu, ini bagian daripada dakwah. Betul ya? Insya Allah. Mudah-mudahan orang sini ntar hajatannya bulan Dzulqa'dah semua. Lalu apa sih istimewanya? Kan begitu ya. Sering bertanya kita, istimewanya apa? 1, istimewa Dzulqa'dah. Dzulqa'dah merupakan salah satu dari bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Pada Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala bilang, haji itu bulan-bulannya sudah tertentu, Pak. Ya, dari mulai Dzulqa'dah udah mulai itu persiapan mau berangkat haji. Nah, kalau misalkan bulan-bulan mulia ini kita maksimalkan dengan baik, maka kita bisa mencontoh kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Dzulqa'dah juga, Pak, baginda Rasul ini melaksanakan
Umroh. Rasul kan umroh 4 kali cuma. Betul ya? Umroh yang pertama, umroh ketika beliau mau melaksanakan perjanjian Hudaybiyah. Sebetulnya perjanjian Hudaybiyah ini nggak sengaja, ya, tidak direncanakan dari awalnya. Karena Rasulullah berangkat dari Madinah itu menuju Mekah emang ingin melaksanakan ibadah haji. Ini melaksanakan ibadah haji bersama rombongan nih Pak. Istrinya bersama Ummu Salamah. Betul ya? Rombongannya 1.400 sahabat ikut mengawal baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa nanti kejadian-kejadiannya dan perjanjian yang akan dilakukan di Hudaybiyah juga sangat merugikan kaum muslimin. Poin-poin yang akan disetujui oleh baginda Rasulullah ini banyak yang merugikan kaum muslimin. Tapi banyak hikmahnya. Satu, ya, perjanjian Hudaybiyah itu isinya kurang lebih 10 tahun terjadi gencatan senjata. Meskipun nanti Pak pada akhirnya ini dilanggar oleh kafir Quraisy. Ya, karena kan sebetulnya masih sangat terbayang nih. Perang Khandaq 1 tahun yang kemarin, keok. Belum lama bahkan. Betul ya? Karena perang Khandaq ini ada yang bilang pada bulan Zulqa'dah, ada pada bulan Syawal. Pendapat para ahli sejarah. Tapi dekat bulan Syawal sama bulan Zulqa'dah itu. Terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Sedangkan Hudaybiyah masih 1 tahun berikutnya pada tahun ke-6 Hijriah terjadinya. Jadi masih teringat betul orang kafir Quraisy nih sama pasukan kaum muslimin yang mengalahkan pasukan Khandaqnya. Yang baginda Rasulullah SAW membangun parit coba. Panjangnya berapa kilo itu? Ya kalau zaman sekarang pakai ekskavator Pak. Zaman dulu pakai seadanya. Udah gitu kan bebatuan Madinah kita tahu dah yang udah pergi umroh betul ya. Kita biasanya ngelewatin tuh parit-parit Khandaq. Masya Allah batu semua. Kalau sekarang mah enak batu pakainya deg apa namanya tuh? Tahu Bang? Yang buat ngancurin aspal? Ya? Stempel. Oh, tahu dah yang tukang ngancurin aspal mah. Dulu kan nggak ada Pak. Pakai seadanya membangun parit segitu panjang. Coba. Udah gitu paritnya panjang lebar lagi. Karena hitungan dari Salman Al-Farisi biar tidak bisa lompat nih kuda. Kalau maksain lompat dia pasti jatuh. Kalau dia pun naik dia nggak bisa nanjak Pak. Karena dalam. Masya Allah. Udah gitu dibuat manjanik sama Salman Al-Farisi. Betul ya? Pelempar batu itu. Insinyurnya Salman pada perang Khandaq. Pasukan kafir pada waktu itu kurang lebih 10.000 orang. Terdiri dari berbagai macam suku dan utusan. Dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ya. Ditiupkan angin topan yang merakmanakan mereka tuh. Dikepung Madinah selama 27 hari. Masya Allah, luar biasa. Nanti banyak juga ceritanya nih Pak. Di luar berhadapan dengan kafir Quraisy yang begitu jumlahnya luar biasa banyak, di dalam juga nih orang-orang Yahudi dari Bani Quraisyah membuat huru-hara. Maka nanti akan ada peperangan nih. Ya, karena dia sudah melanggar janjinya, maka diperangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Bani Quraisyah di tahun yang sama. Singkat cerita ikhwatal iman rahimakumullah, perjanjian Hudaybiyah ini sangat merugikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda Rasul meminta kalau misalkan nanti banyak orang membicarakan Islam diperbolehkan, jangan dilarang. Itu aja minta Rasul Pak. Selebihnya kan sangat merugikan. Kalau misalkan ada orang yang terpisah antara anak dan bapaknya, maka harus dikembalikan kepada wali dan penjaganya. Balikin tuh yang udah ngikut Rasulullah. Kalau dia masih punya ayah di Mekah yang masih kafir, maka balikin. Emang asalnya dia adalah orang Mekah. Tapi kalau misalkan yang emang udah ngikut sama orang kafir Quraisy nih Pak, sedangkan keluarganya sama Nabi, nggak usah dibalikin lagi. Emang asal mulanya dia adalah pengikut penyembah berhala. Rugi semua Rasulullah. Tapi orang boleh membicarakan Islam. Di mana aja boleh mengadakan diskusi tentang al-Islam. Dipersilahkan. Nggak boleh saling menyerang tuh. Masya Allah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, dari sinilah kekuatan kaum muslimin terus meningkat. Sehingga kan pada tahun 8 Hijriah
gitu ya, terjadilah peristiwa Fathu Makkah gitu ya. Baginda Rasulullah dikawal dengan 10.000 pasukan besar luar biasa gantian gitu ya, sehingga tidak ada perlawanan apapun yang berarti dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ini khotul iman rahimakumullah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Rasulullah sampai nggak jadi, Pak. Tahun itu Rasulullah suruh pulang, kemudian suruh balik lagi tahun depan ya. Kemudian kapan lagi Rasulullah berumroh? Rasulullah juga berumroh ketika membagikan rampasan perang pada peperangan Hunain di Jironah. Yang terakhir adalah ketika Rasulullah hendak melaksanakan haji wada terakhir. Itu pun melaksanakan pada bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, apalagi yang bisa kita ambil dari perjalanan Rasulullah SAW? Bagaimana kita menjaga keutamaan dan juga fadilahnya bulan-bulan mulia, Pak. Kalau misalkan yang besarnya adalah perang, perang itu artinya adalah permusuhan. Di pada bulan ini kita dilarang nih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan kecuali emang defensif. Diserang orang baru kita melawan. Begitu kira-kira. Tidak boleh. Orang-orang Arab sebelum Islam juga sama. Ya, Dzulqa'dah artinya adalah duduk. Liqu'udihim 'anil qital. Kalau bahasa Arabnya kita baca beberapa referensi yang disebut Dzulqa'dah itu karena orang-orang Arab biasanya mereka yang biasa berperang bertikai, pas bulan-bulan yang 4 itu mereka menahan diri untuk tidak melakukan perperangan. Duduk dia. Ya, duduk-duduk sambil nunggu datang ibadah haji. Ketika ibadah haji datang sudah, Pak, para jamaah haji datang dari seluruh penjuru dunia, Jazirah Arab datang, itu panen rayanya orang Mekah karena mereka adalah ahli berdagang. Terjadilah perdagangan yang luar biasa ketika zaman ibadah haji. Nah, makanya kata liman rahimakumullah, pada bulan-bulan Dzulqa'dah gitu ya, kita jaga amaliyah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jaga diri kita dari berbagai macam perbuatan dosa. Bentuknya kalau misalkan peperangan itu menyulutkan kebencian dan rasa dendam, paling tidak itu yang tidak pernah ada dalam diri kita. Jangan sampai ada dalam diri kita nih sudah meningkatkan amal soleh yang begitu baik, hatinya masih dipenuhi kebencian. Teramat rugi kita. Karena kalau hati yang sudah penuh dengan kedengkian, kebencian, timbul hasad, selesai, Pak. Amal soleh kita nanti nyaris tidak bersisa. Hasad itu kata Rasulullah bahayanya, Pak. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dia akan memakan kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Ada sisanya? Tidak ada. Jadi abu semuanya, hilang tanpa sisa. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita nih. Amin ya rabbal. Berikutnya ikhwatal iman, setelah Dzulqa'dah masuk kepada Zulhijjah. Ini pun sama. Hebatnya Zulhijjah ini adalah dia pun termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, ini pun hari-hari istimewa. Dalam surah Al-Fajr kita baca wal fajr walayalin asyr. Nah, para mufassir mentafsirkan walayalin asyr dan demi malam-malam yang 10 itu maksudnya 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Sehingga kata Rasulullah SAW, yang ketiga utamanya perbanyak zikir. Fa'aksiru fihinna tahlili wa tahmidi wa takbir. Para sahabat itu pas sampai ada yang datang ke pasar apa cuman mengelilingi sambil baca takbir ketika masuk bulan Zulhijjah. Takbirnya apa? Ya takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini boleh dibaca dari mulai awal masuk bulan Zulhijjah sampai hari terakhir, hari Tasyrik. Pada asarnya tuh. Panjang tuh sebetulnya. Cuman biasa kita terbalik. Kita baca takbir itu yang panjang justru pada bulan Syawal. Ya, habis lebaran seminggu. Padahal yang panjang itu adalah pada bulan Zulhijjah. Yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah,
Ketika kita masuk bulan Zulhijjah, Pak, ada puasa yang istimewa tanggal 9. Puasa Arafah. Buletin nama kita. Kira-kira bulan besok tanggal berapa nih? Tanggal 26 terakhir ya, bulan Zulqa'dah kalau nggak salah. Udah masuk bulan Zulhijjah. Kalau nggak salah nih. Betul banget, Mit? Oh, udah nginget tanggal udah. Ya, buletin. Supaya apa? Ini kita puasa Arafah banyak sekali keutamaannya. Kata Rasulullah yang pertama nih, hebatnya puasa Arafah. Seutama-utamanya hari ketimbang hari yang lain. Afdalul ayyam yaumu Arafah, kata Rasulullah. Seutama-utamanya hari adalah hari Arafah. Yang kedua, kalau kita berpuasa pada puasa Arafah 9 Zulhijjah nanti insya Allah, maka dia menggugurkan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Hadis yang diriwayatkan oleh Qutadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah. Waqala, kemudian baginda Rasul menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu akan menghapus dan meleburkan dosa yang 1 tahun telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ditanya juga Rasul, wasu'ila an saumi Asyura. Kalau puasa Asyura gimana wahai Rasulullah? Yukaffiru sanatal madiyah. Dia akan menghapuskan dosa yang 1 tahun telah lalu. Ditanya juga wasaumi Isnain. Kalau puasa hari Senin? Hari Senin itu yaumul Isnain ulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi. Pada hari Senin itu saya dilahirkan, saya diangkat menjadi nabi dan rasul, dan pada hari Senin itu pula lah saya diberikan Al-Quran. Diturunkan kepada saya Al-Quran. Kenapa saya berpuasa pada hari Senin? Sehingga terkadang Pak, dari hadis inilah ada sebagian di antara kita yang mengamalkan puasa hari kelahiran. Halo? Pernah dengar nggak? Puasa apa namanya Pak Haji? Weton. Apa? Apa Bang Admin? Jadi hari lahir sebagai bentuk rasa syukur. Biasanya Pak, orang-orang kampung dulu begitu. Anaknya pergi mondok nih, nggak betah, ya kan? Kata nenek-neneknya biasanya suruh puasain tuh hari lahirnya begitu, supaya kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah katanya anaknya nanti. Masya Allah. Ya, ini barangkali menjadi landasan begitu ya. Bukan berarti ini harus kita kita laksanakan, tidak. Laksanakan saja yang sudah dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Senin dan Kamis. Nah, maka ikhwatal iman rahimakumullah, puasa Arafah ini istimewa gitu ya. Berikutnya yang ketiga, puasa Arafah ini merupakan sunnah Rasulullah dari 4 sunnah yang tidak pernah ditinggalkan baginda Rasul, Pak. Ini ada 4 sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kata sahabat, arba'un lam yakun yada'uhunna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siyamu Asyura, yang pertama puasa pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, wal Ashra, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah maksudnya. Wasalah 1 ayyam min kulli syahrin, 3 hari setiap bulan puasa ayyamul bid. Ya, tanggal 13, 14, 15. Wa raka'ataini qabla al-ghada, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini kebiasaan Rasul yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 puasa, 1 sholat sunnah. Mana 3 puasa tadi? Puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua puasa Arafah. Yang ketiga puasa Ayyamul Bid. Kemudian yang keempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah fajar kita bisa menyebutnya.
Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, hebatnya puasa Arafah nih Pak, yang keempat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka 70 tahun perjalanan. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali akan Allah jauhkan nih dengan puasanya itu dari neraka selama sejauh 70 tahun berjalan. Jauh banget itu, ya. Karena baunya surga saja itu sudah tercium, Pak. Hampir sama, 70 tahun perjalanan udah tercium baunya surga. Nah, kalau misalkan kita jauh neraka 70.000 tahun, ya berarti kan deket banget sama surga. Mudah-mudahan, amin ya robbal. Maka persiapkan diri kita nih untuk menyambut puasa Arafah. Yang kelima, waktu mustajab berdoa. Ketika datang hari Arafah, maka pintakan semua kebutuhan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hari Arafah itu hari paling banyak manusia dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ma min yaumin aksaru min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Orang-orang yang kumpul nanti di padang Arafah nih Pak, ketika mereka wukuf melaksanakan manasik hajinya dan kita melaksanakan ibadah puasa sunnahnya nih di negara-negara kita masing-masing. Ini semua nanti akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mendekatkan nih diri kita nih kepadanya. Summa yubahi bihimul malaika, dan membanggakan orang-orang yang kumpul di padang Arafah pada waktu itu, dan kita yang mudah-mudahan berpuasa di sini yang tidak berangkat haji. Apa kata Allah? Fayaqulu ma arada haula. Apa yang mereka pinta? Ditanya nih malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka pinta? Apa yang dipinta oleh hambaku pada waktu itu? Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkenan untuk mengijabahnya. Hebatnya kalau kita ibadah pada hari Arafah. Udah berpuasa, yang melaksanakan manasik haji berarti wukuf di padang Arafah. Karena kalau misalkan dia tidak melaksanakan wukufnya, tidak sah pelaksanaan ibadah hajinya. Haji itu kan Arafah, betul ya? Sehingga yang sakit aja nanti dibawain tuh untuk melaksanakan wukuf. Betul Pak Haji? Yang udah pergi haji? Hah? Bagaimana suasananya Pak? Orang kumpul jutaan orang di situ. Mau pipis aja ribet banget. Betul Pak Haji? Antri 60 orang satu kamar mandi, betul. Kalau nggak buru-buru pakai kebelet gimana itu. Hebatnya Saudi coba ngatur untuk urusan toilet aja bukan perkara ringan itu. Ya, 2 juta orang, katakan satu orang Pak buang pipis, buang kira-kira berapa on? Hitung dah, kali 2 juta. Berapa ton coba setiap hari dia buang? Buangnya kemana itu? Halo? Mikirin itu aja pening malah kita. Jangan dipikirin, udah mikirin itu. Tapi luar biasa itu. Ya, jutaan orang kumpul Pak di satu tempat. Niatnya satu, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang satu saat nanti bisa kumpul dan wukuf di padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita pergi umroh kan cuma lewat doang biasanya. Ya, dikenalin ini padang Arafah, ini Muzdalifah, ini Mina, diceritain doang Pak, dilewatin doang. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa wukuf beneran. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng ya. Ngajinya di sono. Cakep gak tuh? Yang keenam, puasa itu bisa menjadi syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Kata Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Amr bersabda nih Pak, Asyamu wal Qur'an yashfa'anil abdi yaumul qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam,
Yang puasa ini akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawati bin nahar, fasyaffi'ni fihi." Ya Allah, saya dulu menahannya dari memakan sesuatu dan juga menjaga syahwatnya ketika pas siang hari, pas puasa dia. Maka izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an. Begitu juga Al-Quran akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Quran saban hari kita baca. Mana'tuhun naum billail. Saya menahan dirinya untuk tidur Pak, pada malam hari. Dia bangun malam, dia kemudian baca Al-Quran, sholat tahajudnya begitu luar biasa. Sehingga Al-Quran yang kita baca ketika kita sholat malam menghadap Allah Subhanahu wa taala itu bersaksi nih. Ya Allah, dia ini sampai tertahan tidurnya, mengurangi tidurnya, menahan rasa kantuknya dengan sebab membacaku. Fasyafi'ni fihi, maka pada hari ini izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, Al-Quran dan juga puasa itu fayusyafi'ani. Kemudian dua-duanya memberikan syafaat kepada seorang hamba yang memang menjadi ahli puasa dan ahli membaca Al-Quran. Nah pertanyaan buat kita ikhwatal iman, hari ini udah baca berapa makro gitu? Nah, apakah cuma Al-Fatihah doang 17 kali? Itu pun pas sholat. Itu pun sama baca Qur'an. Orang yang ngerjain sholat Pak, udah kebaikan banyak, udah dikerjain sama dia. Baca Quran dia meskipun 17 kali baca Al-Fatihah doang. Betul ya? Ya, makanya kalau misalkan kita sholat berjamaah rada lumayan dah. Ada kita dengar bacaan imam. Makanya Alhamdulillah kita sholat berjamaah terus insya Allah. Ini sebagian daripada hikmah yang agung yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan lewat lisan Rasulullah SAW tentang keutamaan puasa Arafah. Banyak, Mbak. Maka dari sekarang nih, mumpung jauh-jauh hari, kita niatin. Mudah-mudahan nanti pas hari hanya kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan puasa sunnah Arafah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Berikutnya, ikhwatul iman rahimakumullah, agungnya bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah ini Pak, ada manasik haji. Ya, tanggal 10-nya kan puncak daripada ibadah hajinya, gitu ya. Kita memotong hewan sembelihan luar biasa nih. Mudah-mudahan kita pun sholat Idul Adha, ibadah haji selesai itu insya Allah. Yang terakhir hebatnya pada bulan Dzulhijjah itu ada ibadah kurban. Ya, tadi udah ada tuh. Biasanya di sini motong berapa sapi? Halo? 2. Berarti istiqomah. Istiqomah betul ya. Dari dulu sampai sekarang 2, baik alhamdulillah gitu. Stabil. Mudah-mudahan tahun ini berubah Pak Haji. Amin ya rabbal alamin. Pada motong sendiri? Atau libur Pak Haji? Libur biasanya mah ya, cuma pada datang. Ya mudah-mudahan. Ini luar biasa ikhwatal iman. Karena ibadah kurban ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang banyak. Dalam Al-Quran kita sering baca nih Pak, Qurannya. Inna a'tayna kal kawsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Cara bersyukurnya, atau kalau dibalik Pak, kalau kita pengen dapetin nikmat yang banyak itu, di dalam ayat ini ada 2 yang harus kita lakukan. Pertama, fasolli, sholat. Yang kedua, wanhar, berkurban. Kita sholat, mengerjakan sholat, kemudian kita pun memberikan perhatian, sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi 2 cara ini cara kita agar menghadirkan nikmat Allah yang begitu besar dan banyak, dan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur kita kalau emang kita udah merasakan nikmat yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban ini luar biasa ikhwah. Kalau emang kita belum mampu Pak, patungan, ajakin keluarga ya, adik kakak kita nih ajakin. Boleh nggak? Boleh.
Satu kambing buat sekeluarga, boleh nggak? Boleh. Kita yang patungan, kita yang motong, kita yang manggang, yang nyate, yang nyayur, kita yang makan, boleh nggak? Boleh. Hebat nggak kurban? Ya, Masya Allah. Satu kambing Pak buat keluarga itu cukup. Bisa ngundang tetangga malah. Masya Allah. Nah Bapak nih misalkan, Ustaz, Alhamdulillah saya mampu semua. Alhamdulillah. Sunnahnya ketika kita motong hewan kurban, sepertiganya kita nikmatin. Sunnah. Tapi kalau bisa, laksanakan. Makanya biasa kalau kita misalkan kurban sapi, paha sebelah mana biasanya yang dipotong buat kita tuh? Paha kanan. Belakang Bang. Depan belakang. Kalau depan belakang, dua dong. Lebih kalau itu. Ya, pahanya belakang misalkan ya. Itu bagi buat 7 orang. Betul ya? Kambing paha belakangnya buat yang pekurbannya. Itu sunnah. Kalau emang bisa ambil. Ya, kita ngikutin contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun emang biasanya orang-orang yang berkurban itu mudhohi itu nggak pernah mengharapkan itu. Mau nggak dikasih kayak nggak apa-apa. Yang penting silahkan dinikmati itu buat yang membutuhkan. Biasanya begitu. Luar biasa. Mudah-mudahan kita juga begitu semua. Amin ya Rabbal. Catatannya yang berikutnya, Pak, bagi yang akan berkurban nanti nih, ya, dikasih tahu, Bang. Ketika mau masuk bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai disembelih itu hewan kurbannya, jangan motong rambut dan motong kuku. Nah, ya, orang yang akan berkurban jangan motong kuku dan motong rambut. Rambut yang mana aja? Semua yang rambut nempel di kita aja. Bukan cuma yang di kepala. Nggak boleh kumis, rambut pokoknya Bang. Yang ada nempel di kulit kita itu rambut jangan dipotong. Bagian balak gitu. Panjang-panjang sekali dicocang. Betul. Jangan. Jamrik betul. Makanya sebelum masuk Zulhijjah udah potong-potong semua kita Pak Haji. Iya, udah potong rambut, potong semuanya dah. Ini kan hikmah Pak, meskipun bukan haram. Ya, kalau bahasa fikih Hanafi itu makruhnya makruh tanzihan. Deket banget udah mau haram, cuman tapi tidak jatuh kepada haram. Kalau bisa kan dihindari. Toh pekerjaan makruh memang tidak disukai, kan begitu ya. Ini penting ya kata iman, fikih-fikihnya. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, kalau kita belum akikah, akikah dulu apa kurban dulu? Mana biasanya yang duluan? Akhirnya kagak dua-duanya. Akikah kagak, kurban kagak. Kalau yang berbenturan kita belum akikah, gitu ya, maka yang utama pada saat ini dilakukan adalah berkurban. Akikah itu, hapunten, yang dibebankan adalah kepada orang tua kita. Hukumnya juga sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya barangkali mohon maaf, dulu orang tua kita belum berilmu, gitu ya. Atau dulu orang tua kita barangkali belum mampu. Ya maklum Pak, kita kan laki-laki nih. Berapa kambing? Sekarang berapa duit satu kambingnya? Wah coba, lumayan gak tuh? Lumayan. Ya zaman dulu juga sama kira-kira gitu ya. Barangkali belum berilmu atau ketika kita lahir belum ada rizki pada waktu itu. Maka ketika kita saat ini dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulukan kurbannya ketimbang akikahnya. Tidak melakukan akikah pun tidak masalah, begitu. Yang jadi masalah itu kalau misalkan kita diberikan lapang rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita justru tidak berkurban. Apa kata Rasulullah? Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang dikasih lapang rizki untuk berkurban, kata Rasulullah, kemudian dia tidak melakukan kurbannya, maka jangan dekat-dekat musolah-musolah kami. Jangan dekat-dekat tempat-tempat sholat kami. Menurut para alim ulama, bukan berarti hadis ini menunjukkan orang yang tidak berkurban kemudian jadi kafir, tidak. Ya, tapi ini mengindikasikan iman seorang itu belum sempurna. Kalau dia punya rizki lebih, kemudian tidak melakukan kurbannya. Maka simpel ikhwatal iman, kalau kita sudah terbiasa kurban, ajak saudara kita yang belum berkurban. Ajakin patungan aja dulu. Sebulan gocap mah insya Allah pada bisa, yang masih kerja. Setahun kemudian berarti
600.000. Betul. Kita punya saudara 10, Pak. 600.000 kali 10, 6 juta. Dapat 2 kambing. Potong di situ di rumah kita. Kumpulin semua saudara, ayo manggang, nyate, makan sop semuanya. 2 kambing ikhwatal iman yang harganya 3 juta mah gede. Bener dah. Apalagi yang punya darah tinggi mah cuman hadir doang. Betul ya? Iya, yang sehat-sehat aja yang berani biasanya. Yang punya darah tinggi memang nggak dengar nama kambing aja udah naik darahnya. Kolesterol gitu. Biasanya kurang laku, betul ya? Tapi kalau iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan lapang rizki ini. Amin ya rabbal alamin. Simple ikhwatal iman. Ya, kalau kita untuk memenuhi hajat kebutuhan kita berjuta-juta kita sanggup untuk nabung, kenapa seolah-olah ketika kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita seolah saya. Ya, 3.500.000 dibagi 12 bulan, cuman berapa duit sebulannya? Ya 350 lah cuman. Betul ya? 350. 300.000. Sanggup Pak 300.000? Makanya kalau sebelum itu kalau bisa payroll, betul Pak. Kalau udah masuk kantong kita, wah, rada repot ngeluarin itu. Kan gitu. Kalau ngeluarin 3,5 juta kan rada-rada itu. Tapi kalau 300.000 sehari mah insya Allah. 300.000 sebulan maksudnya insya Allah. Langsung potong cepet insya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Dah. Mudah-mudahan kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah, sekelumit sebagian kecil daripada hikmah bulan Zulhijjah dan bulan Zulqa'dah. Intinya ikhwah, ini adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang-orang beriman berlomba Pak untuk menampilkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal soleh yang bisa dilakukan ketika pada bulan mulia, puasa, berzikir, melaksanakan tilawah. Kalau misalkan kita ada rizki, kita berangkat umroh mengikuti jejak Rasulullah. Ada rizki lagi, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insya Allah gitu ya. Maka mudah-mudahan apapun bentuk kegiatannya yang dilakukan pada bulan-bulan haram, bulan mulia ini, insya Allah akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda ketika kita lakukan di luar 4 bulan yang mulia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah bersama-sama kita simak ceramah atau kajian rutin. Mudah-mudahan semua para jamaah diberikan kelapangan rezeki ya untuk berkorban. Sekali lagi kami ingatkan bahwa Masjid Baitul Tazkir telah membuka penawaran kurban untuk para jamaah dengan jumlah 3,5 juta untuk kambing maupun sapi. Jadi yang kambing ada untuk 1 orang dan sapi untuk 7 orang. Demikian kami juga tadi lupa bahwa selain Ibu Kepala Kantor ada 1 orang PBC yang saat ini juga sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu Bapak Zainuddin. Mudah-mudahan juga diberikan kemudahan dan keselamatan, amin insyaallah. Demikian kajian rutin kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kita dan juga melapangkan langkah kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan ibadah kurban pada kesempatan Zulhijjah kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.